Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri Fadila, mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 211010500817. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Return on Asset pada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Langsung saja. Latar belakang penelitian ini adalah yang pertama, meningkatnya kesadaran global akan perubahan iklim dengan banyaknya negara termasuk Indonesia mulai beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Selain itu, perubahan fokus dunia pada eh, bahan bakarnya akan berdampak kepada permintaan dan juga harga batu bara yang dinamis. Maka dari itu, saya mengambil judul dengan perputaran kas dan perputaran piutang terhadap return on asset. Mengapa? Karena saya ingin melihat dari fenomena tadi yang merupakan perubahan fokus bahan bakar dan juga perubahan harga yang fluktuatif terhadap batu bara, saya ingin melihat bagaimana perusahaan mengelola kas dan juga piutangnya untuk meningkatkan keuntungan melalui aset yang berupa kas. Maka dari itu saya melalui variabelnya yaitu return on asset atau keuntungan melalui aset dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah perputaran kas berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Indo Tambang Raya Megah. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Indo Tambang Raya Megah. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah perputaran kas dan perputaran piutang secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return on asset pada PT Indo Tambang Raya Megah. Selanjutnya ada hasil penelitian. Teman-teman semua bisa melihat di sini pada tabel hasil uji korelasi untuk variabel X1 atau perputaran kas terhadap return on asset memiliki nilai signifikan sebesar 0,452, di mana ini tidak memenuhi kriteria untuk menyatakan bahwa variabel X1 berkorelasi terhadap variabel Y atau return on asset. Selanjutnya, bisa dilihat dari nilai Pearson correlation-nya pada X1 mendapat nilai 0,312, maka ditarik kesimpulan bahwa dari hasil uji korelasi X1 terhadap Y bahwa X1 tidak berkorelasi dan juga memiliki hubungan yang lemah. Dari mana diketahui kalau X1 itu memiliki hubungan yang lemah, yaitu dari nilai Pearson correlation-nya itu berada di ambang 0,312. Untuk selanjutnya, uji korelasi pada variabel X2 atau perputaran piutang terhadap variabel Y atau return on asset. Bisa dilihat di sini nilai signifikansi X2 terhadap Y yaitu sebesar 0,061. Yang ini di mana lebih besar dari kriteria untuk signifikan yaitu 0,05. Dalam artian nilai X2 itu lebih besar dari 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa variabel X2 itu tidak memiliki korelasi dengan variabel Y. Selanjutnya, nilai Pearson correlation untuk variabel X2 terhadap Y yaitu minus 0,686. Yang dimana ini berarti bahwa X2 terhadap Y memiliki tingkat hubungan yang tinggi akan tetapi dalam bentuk negatif. Bagaimana interpretasinya? Nilai negatif berarti menandakan bahwa variabel tersebut berbanding terbalik. Artinya, jika X2 meningkat, maka Y-nya akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika Y-nya meningkat, maka X2-nya akan menurun. Selanjutnya, kita di sini ada memiliki hasil uji koefisien determinasi. Kita mendapatkan nilai R square, dilihat dari tabel ini, yaitu sebesar 0,7.
0,711. Jika kita persenkan, berarti 71,7% penelitian ini dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2, dan sisanya yaitu 29,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel Kolmogorov-Smirnov ini, kita bisa lihat kalau penelitian ini memiliki nilai signifikan yaitu 0,200, yang artinya untuk penelitian ini adalah signifikan. Atau bisa kita simpulkan bahwa variabel penelitian ini dikatakan normal. Kenapa begitu? Karena kriterianya adalah nilai signifikannya itu harus lebih dari 0,05 dan kita mendapatkan nilai 0,200. Lanjut, hal ini didukung dengan hasil uji normalitas dengan grafik p-plot, yaitu kita bisa lihat di sini titik-titik ini menyebar pada garis diagonal, sehingga untuk kriterianya yaitu pada grafik p-plot apabila titik-titik ini menyebar dan mengikuti garis diagonal maka dikatakan normal. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian ini melalui hasil uji Kolmogorov-Smirnov dan grafik p-plot bahwa variabel penelitian ini yaitu normal. Selanjutnya, kita bisa melihat hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dengan kita melihat pada kolom collinearity tolerance dan statistik VIF untuk pengambilan keputusannya. Pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila collinearity tolerance-nya lebih dari 0,1 dan statistik VIF-nya kurang dari 10, maka akan dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Di sini kita bisa lihat kalau collinearity tolerance-nya itu lebih dari 0,1 dan statistik VIF-nya itu kurang dari 10 untuk kedua variabel. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan scatter plot. Untuk pengambilan keputusannya apabila titik-titik pada uji scatter plot menyebar tanpa membentuk pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Kita bisa lihat pada gambar ini, titik-titiknya menyebar tanpa membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan uji Gletser. Kita mengambil kesimpulannya yaitu dari kolom signifikannya. Kita bisa lihat di sini untuk variabel X1 signifikannya itu 0,475 atau lebih dari 0,05. Kemudian variabel X2 nilai signifikannya yaitu 0,711 atau lebih dari 0,05. Nah, untuk pengambilan keputusannya apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada uji kali ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi dengan Durbin-Watson. Pada uji kali ini kita mendapatkan nilai 2,220. Maka dari itu, kita dapat hitung nilai kritisnya dengan N atau jumlah datanya, yaitu time series, yaitu dengan total 8, dan K atau jumlah variabel bebasnya yaitu adalah 2. Selanjutnya untuk nilai batas bawah dari tabel kritis untuk Durbin-Watson, kita mendapatkan 0,5591, kemudian untuk nilai batas atasnya kita mendapatkan nilai 1,7771. Maka kita masukkan ke dalam rumus kriteria Durbin-Watson, yaitu 4 dikurangi dengan batas atas,
yaitu sama dengan 4 dikurang 1,7771, maka menghasilkan yaitu 2,229. Kita tarik kesimpulan bahwa nilai batas atas atau 1,7771 itu kurang dari 2,220 dan atau nilai Durbin Watson-nya. Dan juga nilai 2,220 ini lebih kecil dari nilai 2,229. Maka dari itu, apakah pernyataan tersebut benar? Ya, benar, karena 1,771 ini kurang dari 2,220 dan nilai 2,220 ini kurang dari 2,229. Maka dapat disimpulkan bahwa uji ini tidak terjadi autokorelasi. Hal ini didukung dengan rantes, yaitu hasil uji rantes, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Selanjutnya kita lanjut ke hasil uji parsial atau uji T. Kriteria pengambilan keputusannya itu apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, untuk tabelnya kita bisa lihat di sini, untuk variabel X1 pada kolom signifikan mendapatkan nilai 0,097 yang berarti lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian kali ini variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Akan tetapi, variabel X1 akan signifikan jika taraf signifikansinya kita naikkan menjadi 0,1, yang dimana variabel X1 itu memiliki nilai 0,097 dan itu berarti lebih kecil dari 0,1. Selanjutnya, pada variabel X2 terhadap Y, yaitu bisa kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,023. Berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa variabel X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, ada hasil uji simultan atau uji F. Pada hasil uji simultan, kita memiliki kriteria itu apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X secara simultan itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kita bisa lihat di sini pada kolom sig atau signifikan, kita bisa lihat uji simultannya itu mendapatkan nilai 0,045, maka itu lebih dari 0,05. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa secara simultan variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kesimpulannya, selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Indo Tambang Raya Megah periode 2016 sampai 2023, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial perputaran kas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset pada tingkat signifikansi 0,05. Akan tetapi, signifikan pada tingkat signifikansi 0,1. Kesimpulan kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Indo Tambang Raya Megah periode 2016-2023, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, perputaran piutang berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset pada PT Indo Tambang Raya Megah. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Indo Tambang Raya Megah periode 2016-2023, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan perputaran kas dan perputaran piutang berpengaruh secara signifikan terhadap return on asset pada PT Indo Tambang Raya Megah. Mungkin itu saja presentasi hasil penelitian skripsi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.